Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 350, aku pasti akan menunggumu. Jing Yun tidak mengatakan apa-apa untuk beberapa saat, tetapi akhirnya berbicara dengan sangat tulus, Ketua. Minglan dan aku saling mencintai, dan aku tahu tempatku membuatmu malu, dan apa yang telah kami lakukan menyakitimu. Meski begitu, Minglan mandiri dan punya harga diri sendiri. Kamu bisa menahannya sekali, tapi tidak seumur hidup. Sedangkan aku tidak keberatan kau membenciku karena tidak punya apa-apa. Tapi aku tidak akan tetap miskin seumur hidupku, aku akan melakukan apa saja untuk Minglan, bahkan membangun kerajaan baru untuknya. Kau, lelaki tua itu tidak dapat menahan diri untuk tidak mencibir. Bukankah kau berbicara besar dengan asal-usulmu yang tidak ada? Saya mungkin tidak punya asal-usul, tetapi Anda dan para senior Huang Yao telah membangun perusahaan dari nol, Ketua. Dan Anda tahu apa yang dapat saya lakukan setelah bertahun-tahun, saya benar-benar bisa. Pengemis akan selalu menjadi pengemis. Lalu kenapa jika kamu mampu? Apakah aku akan mengizinkan setiap orang yang mampu menikahi Seng Minglan? Lelaki tua itu mencibir. Kamu benar. Aku membencimu, bukan hanya karena kamu tidak punya apa-apa dan tidak punya asal-usul, tetapi karena kamu orang yang tidak tahu terima kasih yang melayani tuan lain. Bagaimana keluargaku bisa menerima cacat sepertimu? Ketua, berhenti. Jangan menipu dirimu sendiri dengan berpikir bahwa kau bisa menipuku dengan kata-kata manismu. Aku akan mengakui integritasmu karena kau bisa berdiri di sini, mengakui kesalahanmu dan bahkan menerima tamparan demi Minglan alih-alih bersikap seperti banci. Tapi aku akan melumpuhkanmu jika kau muncul di dekat Minglan dengan cara apapun. Cek, Seng Xiao mendecakkan lidahnya, mengejek lelaki tua itu. Jangan terlalu yakin. Bagaimana kalau kamu kehilangan seorang bujangan yang sangat menarik? Seng Xiao, aku akan menghukum Jing Yun hari ini meskipun kamu ada di sini. Lakukan sesukamu. Jangan menyesalinya. Seng Xiao mengejek. Aku tidak percaya kau akan memakan dagingnya. Aku tidak bisa. Tapi aku bisa mengambil anggota tubuhnya. Dia tidak lebih dari anjing kampung. Semua orang tercengang. Keluarga Seng selalu berperilaku sangat arogan, tetapi tidak seorang pun dari mereka yang pernah mempermalukan dan menginjak-injak orang lain seperti ini. Lagi pula, menyakiti seseorang secara fisik sudah pasti akan mendatangkan karma. Seng Minglan menatap Jing Yun dengan cemas, yang hanya berkedip, meyakinkannya bahwa dia tidak perlu khawatir. Meski begitu, dia ingin menutupi wajahnya dan menangis, dia benar-benar membenci keluarga Seng sampai ke tulang, dan orang yang gila kendali yang merupakan kakeknya. Karena itu dia mengancam orang tua itu secara langsung, jika kamu berani menyentuhnya, kamu harus mengambil mayatku besok. Aku tidak akan membiarkan dia pergi bahkan jika kau mengancamku kali ini. Pergilah sekarang, Jing Yun. Seng Xiao memberi perintah pada Jing Yun, karena tidak lagi memiliki kesabaran untuk berlama-lama berkonfrontasi dengan lelaki tua itu. Aku jamin, lelaki tua itu akan menawarkan kakak keempat kepadamu atas kemauannya sendiri sebentar lagi, memohonmu untuk tetap tinggal bersama keluarga Seng. Jing Yun menatap Seng Xiao dan kemudian Seng Minglan, yang juga ingin dia pergi. Pergilah. Aku akan menjaga diriku sendiri. Aku berjanji padamu. Tapi, aku ingin membawamu bersamaku. Jing Yun. Sinyal Seng Xiao kali ini sangat jelas, Jing Yun harus pergi sekarang. Berdebat dengan lelaki tua itu hanya akan memperparah konflik. Bisa dibayangkan bahwa tidak ada cara untuk melewatinya jika Jing Yun bukan anggota keluarga Su. Terlebih lagi, ini juga merupakan ujian terakhir Seng Xiao untuk lelaki tua itu. Dan mengingat bagaimana lelaki tua itu bertingkah seperti anak kecil, dia tidak lagi menaruh harapan padanya. Jangan pernah berpikir untuk pergi. Pergi. Seng Xiao segera berteriak. Siapapun yang menghentikan Jing Yun hari ini, bersiaplah untuk memakan dirimu sendiri di rumah. Jika kamu takut orang tua itu akan memecatmu dan tidak mematuhiku, kamu hanya perlu menunggu pembalasanku. Aku yakin itu akan menjadi sesuatu yang tak terlupakan. Seng Xiao mengancam setiap pengawal dan pelayan di ruangan itu, membuat mereka berada dalam situasi yang sulit. Namun, dapatkah lelaki tua itu berbuat sesuatu terhadap Seng Xiao? Jawabannya adalah tidak. Yang lain pun menahan frustrasi dan tidak dapat melampiaskannya, udara terasa sangat panas sekaligus kaku. Mama Seng tidak dapat menahan senyum sinis saat melihatnya. Memikirkan bahwa kakek seperti itu ada di dunia ini. Sungguh mencengangkan, bukan? Bagi Jing Yun, dia mengerti betapa pentingnya kekuasaan dan kedudukan. Jika dia tidak memiliki kartu truf, dia tidak akan pernah bisa pergi bersama Seng Minglan bahkan jika dia meninggal. Dan dia dan teman-temannya kini benar-benar mengerti betapa menjijikkannya orang tua itu. Pada akhirnya, dia menoleh ke Minglan dan berkata, "Tunggu aku. Aku akan melakukannya." Jawabnya. Jing Yun kemudian membungkuk 3 kali kepada lelaki tua itu sebelum meninggalkan ruang tamu. Lelaki tua itu tidak dapat menggerakkan satu jari pun untuk melawannya karena Seng Xiao melindunginya dengan sekuat tenaga.
Kau mendorong kakak keempatmu ke dalam api dengan melakukan ini, kau tidak pernah berubah, menyimpan yang terbaik untuk orang lain, bukan keluargamu. Jangan pikir aku tidak bisa melakukan apapun padanya hanya karena dia sudah tiada. Tentu saja kau akan mencoba sesuatu terhadapnya secara pribadi. Tapi aku yakin kau tidak akan mau melakukannya secepatnya, karena kau sangat mencintai kekuasaan. Begitu kata-kata itu keluar dari bibir Seng Xiao, seorang kepala pelayan berlari masuk dan memberitahu lelaki tua itu, "Tuan Seng, kami telah menerima kartu ucapan dari Su Holdings yang meminta pertemuan." Pasangan itu bahkan menyebutkan bahwa mereka datang ke sini untuk menyampaikan rasa terima kasih. Lelaki tua itu mengambil kartu itu dan membacanya. Ketika menyadari bahwa itu adalah kartu seseorang yang penting, ia langsung bertanya kepada kepala pelayan, "Di mana mereka?" "Tepat di luar. Biarkan mereka masuk." Sebenarnya, pasangan Su telah menyaksikan Jing Yun ditangkap dan diseret ke rumah Seng, tetapi tetap berada di luar tanpa meminta izin masuk. Mereka segera tahu bahwa putra mereka telah dianiaya dengan sangat parah, tetapi mereka tidak menghiburnya karena setiap orang memiliki harga diri masing-masing. Tetapi mereka dapat melihat sendiri betapa kerasnya Jing Yun menyalahkan dirinya sendiri, yakin bahwa dirinya tidak berguna, tidak mampu, dan tidak punya apa-apa. Dan dia tentu saja tidak bisa mengambil kembali Seng Minglan dari orang tua itu. Dengan demikian, siapakah yang dapat menang melawan lelaki tua itu jika tidak seorang pun di keluarga Seng, kecuali Seng Xiao, yang lepas dari kendalinya. Merasa sakit hati, pasangan Su tentu saja datang mengetuk, menginginkan keadilan bagi putra mereka. Di sisi lain, kakek Seng tidak punya sedikit pun ide mengapa keluarga Su datang untuk menyampaikan rasa terima kasih mereka, dan untuk apa. Karena seluruh keluarganya masih ada di sana, ia menyuruh mereka segera bersikap ramah untuk menyambut tamu. Tak lama kemudian, pasangan Su memasuki ruang tamu, dan dengan sopan menyapa lelaki tua itu saat mereka melihatnya. "Anda pasti Tuan Tua Seng. Reputasi Anda sudah ada sejak lama." Orang tua itu telah menarik kembali raut wajah marahnya dan bersikap sopan kepada pasangan itu sebagai balasannya, karena dia juga telah mendengar tentang keluarga Su. "Bolehkah saya bertanya, kepada siapa kita berutang kesenangan ini?" Ceritanya begini, Mama Su menjelaskan kepada lelaki tua itu setelah duduk. "Saya pernah kehilangan seorang anak bertahun-tahun yang lalu, tetapi kami akhirnya menemukannya beberapa hari yang lalu setelah bertahun-tahun mencari. Anak saya bahkan mengatakan kepada saya bahwa keluarga Seng telah membesarkannya, itulah sebabnya ayahnya dan saya sekarang datang ke sini untuk berterima kasih."